Seorang polisi angkuh menghina pengemis tua di jalanan, mengusirnya tanpa rasa hormat. Namun, ia tak tahu bahwa pria lusuh itu adalah mantan jenderal legendaris. Saksikan kisah selengkapnya. Jangan lupa tuliskan di kolom komentar kota asal kalian. Terik matahari siang itu membakar aspal jalanan kota. Lalu lintas ramai, kendaraan berseliweran tanpa henti. Di tengah hiruk-pikuk itu, Ibda Damar berdiri gagah dengan seragamnya yang rapi, dada membusung penuh percaya diri. Sebagai perwira polisi yang bertugas mengatur ketertiban jalan, ia merasa berkuasa. Baginya, semua yang berada di jalan raya harus tunduk pada aturan, termasuk mereka yang dianggap mengganggu pemandangan. Di sudut trotoar, seorang lelaki tua duduk bersila dengan baju lusuh dan wajah penuh keriput. Tangannya yang kekar, namun telah digerus usia, menggenggam sebuah mangkuk plastik berisi recehan. Sesekali ia menunduk, mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang melemparkan koin ke dalam mangkuknya. Namun, kehadirannya rupanya mengusik pandangan Ibda Damar. Ia melangkah dengan penuh wibawa, matanya menyorot tajam ke arah pengemis itu. "Heh, tua bangka, apa kau pikir ini tempatmu?" bentak Ibda Damar sambil menunjuk-nunjuk wajah lelaki tua itu. "Jalanan ini bukan tempat untuk pengemis menjijikan sepertimu. Pergi sebelum aku seret ke kantor." Pengemis tua itu mengangkat kepalanya, matanya dalam, penuh ketenangan yang sulit dijelaskan. Tidak ada rasa takut, tidak ada kepanikan. Ia hanya tersenyum tipis, seakan sudah sangat terbiasa menghadapi orang-orang seperti Damar. "Maaf, nak, aku hanya duduk di sini, tidak mengganggu siapa-siapa," jawabnya dengan suara parau yang lembut. Jawaban itu justru menyulut amarah Damar. Merasa tidak dihormati, ia menyentak lengan lelaki tua itu dengan kasar, membuatnya terhuyung. Mangkuk plastik itu terlepas dari genggaman, kon-kon berhamburan di atas trotoar. Beberapa orang yang melihat kejadian itu terdiam, tidak berani ikut campur. "Kau tuli, hah? Aku bilang pergi. Jangan sampai aku sendiri yang membuangmu dari sini." Suara Damar meninggi, wajahnya merah padam. Ia tidak sadar bahwa orang-orang mulai menatapnya dengan tatapan tidak setuju. Seorang pedagang kaki lima yang berjualan tak jauh dari sana, akhirnya memberanikan diri berbicara. "Pak, maaf, tapi bapak ini bukan orang sembarangan," ucapnya lirih, nyaris berbisik. Namun, Damar malah tertawa sinis. "Oh ya? Pengemis tetaplah pengemis, meski kau membelanya," katanya penuh ejekan, sebelum berlalu dengan wajah puas, meninggalkan lelaki tua itu yang masih berlutut, mengumpulkan koin-koinnya yang berserakan. Di kejauhan, si lelaki tua menatap punggung Ibda Damar yang semakin menjauh. Ada sorot mata tajam yang sekilas muncul di balik wajah keriputnya. Sorot mata seorang prajurit yang telah melalui medan perang, yang tahu bahwa harga diri sejati bukan ditentukan oleh seragam, melainkan oleh kehormatan. Panas siang itu mulai mereda, tetapi suasana hati Ibda Damar tetap membara. Ia merasa puas telah menyingkirkan seorang pengemis menjijikkan dari trotoar. Baginya, itu bukan sekadar tugas, melainkan bentuk penegakan wibawa sebagai aparat. Namun, di balik langkahnya yang mantap menuju kantor polisi, ada bisik-bisik di sekitar yang tak ia sadari. Orang-orang yang menyaksikan kejadian tadi tampak berbisik satu sama lain, sebagian menggeleng tak percaya. Sesampainya di kantor polisi, Damar langsung menuju ruangannya, berniat melepas kepenatan dengan segelas kopi. Namun, sebelum sempat duduk, seorang anggota berpangkat Bribka tergesa-gesa masuk, wajahnya tampak panik. "Pak, komandan memanggil Anda, segera," ucapnya dengan napas tersengal. Dahi Damar mengernyit, merasa heran dengan nada mendesak itu. Tapi ia tetap melangkah dengan percaya diri. Saat tiba di ruangan Kapolsek, suasana begitu tegang. Di belakang meja, duduk AKP Suryo, sang Kapolsek, dengan wajah gelap dan rahang mengatup rapat. Beberapa perwira lain juga ada di ruangan. Semuanya terdiam. "Ibda Damar," suara AKP Suryo berat dan dingin. "Kau sadar siapa yang kau hina tadi siang?" Damar mengerutkan kening, merasa tak mengerti maksud pertanyaan itu.
Hanya seorang pengemis biasa, Pak, jawabnya datar, masih dengan nada angkuh. Suasana ruangan mendadak terasa semakin mencekam. AKP Suryo menatapnya tajam sebelum akhirnya berkata, pengemis yang kau hina itu adalah Brigjen Purnawirawan Satrio, mantan Jenderal Kopassus. Jantung Damar seperti berhenti berdetak. Ia terpaku, tubuhnya tiba-tiba terasa kaku. Nama itu bukan nama asing. Brigjen Purnawirawan Satrio adalah legenda di dunia militer. Seorang jenderal yang pernah memimpin misi berbahaya, dihormati bahkan oleh musuh-musuhnya. Namun, bagaimana mungkin seorang tokoh sebesar itu kini hidup sebagai pengemis di trotoar? Saya tidak tahu, Pak. Suara Damar mulai bergetar. Arogansinya yang tadi membuncah kini perlahan runtuh. Kau bukan hanya menghina seorang veteran perang, lanjut AKP Suryo dengan suara semakin berat. Kau juga sudah mempermalukan institusi ini. Orang-orang di luar sana tahu siapa dia. Dan sekarang kau telah menodai nama kepolisian dengan tindakan bodohmu. Damar menunduk, keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa kecil. Rasa takut perlahan menjalar di tubuhnya, bukan hanya karena jabatan, tetapi karena ia telah meremehkan seseorang yang seharusnya ia hormati. Sementara itu, di sudut kota yang mulai gelap, Brigjen Purnawirawan Satrio duduk di trotoar, menatap langit yang mulai kemerahan. Bibirnya tersenyum tipis, seolah tahu bahwa pertemuan singkatnya dengan polisi sombong itu hanyalah awal dari pelajaran yang lebih besar. Ibda Damar berjalan keluar dari ruangan Kapolsek dengan langkah gontai. Keringat dingin membasahi pelipisnya, dan dadanya terasa sesak. Pikirannya masih kacau. Ia tak bisa membayangkan bagaimana seorang mantan Jenderal Kopassus bisa hidup sebagai pengemis. Lebih dari itu, ia tak habis pikir bagaimana bisa ia begitu ceroboh menghina seseorang yang memiliki reputasi tinggi di dunia militer. Namun, egonya masih menolak untuk benar-benar merasa bersalah. Hanya seorang tua renta, gumamnya dalam hati, berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Senja mulai turun, menyelimuti kota dengan cahaya oranye keemasan. Damar melajukan mobil dinasnya dengan kecepatan sedang. Matanya terus melirik ke kaca spion, seolah ada sesuatu yang mengusiknya. Perasaan tak nyaman merayapi tubuhnya, tetapi ia mencoba mengabaikannya. Namun, setiap kali ia melihat ke spion, ada bayangan samar yang terus mengikutinya. Entah itu nyata atau hanya ilusi, Damar tidak bisa memastikan. Saat lampu merah menyala di sebuah perempatan sepi, Damar menghentikan mobilnya. Jalanan mulai lengang, hanya ada beberapa kendaraan lain yang melintas. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Tetapi tiba-tiba, suara ketukan terdengar dari jendela mobilnya. Damar menoleh dengan cepat. Tidak ada siapapun. Darahnya berdesir. Ia menoleh ke kanan, ke kiri, kosong. Tetapi jantungnya berdegup semakin cepat. Ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya, sesuatu yang tidak kasat mata. Lampu lalu lintas berubah hijau, dan tanpa pikir panjang, Damar segera menginjak pedal gas. Mobilnya melaju kencang menembus jalanan yang mulai gelap. Sesampainya di rumah dinasnya, Damar buru-buru masuk dan mengunci pintu. Ia menyalakan semua lampu, membuat ruangan itu terang benderang. Tapi ketenangan tetap tak ia temukan. Ia melangkah ke dapur, menuangkan segelas air, lalu meneguknya cepat-cepat. Namun, saat ia berbalik, jantungnya hampir berhenti. Di depan pintu, berdiri sosok pria tua dengan pakaian lusuh yang ia hina tadi siang. Brigjen Purnawirawan Satrio berdiri tegak, tatapannya tajam bagaikan elang menembus mata Damar. Kau tampak gelisah, nak. Suaranya tenang, tetapi terasa menusuk. Damar tersentak, tubuhnya mundur beberapa langkah. Bagaimana kau bisa masuk? Suaranya bergetar. Keringat mulai mengalir deras di dahinya. Ia yakin pintu rumahnya telah ia kunci rapat. Brigjen Satrio melangkah maju,
Sorot matanya tetap tenang tetapi memiliki aura yang menekan. "Tak perlu takut," katanya. "Aku hanya ingin tahu, apakah kau masih merasa lebih berkuasa dari orang-orang yang kau remehkan?" Damar tidak mampu menjawab. Tubuhnya kaku, napasnya memburu. Untuk pertama kalinya, ia merasa dirinya bukanlah sosok yang berkuasa. Ia bukan lagi polisi yang bisa menghina orang seenaknya. Di hadapan lelaki tua ini, ia hanyalah manusia kecil yang sedang menghadapi sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar pangkat dan seragamnya. Ibda Damar ingin bergerak, tetapi tubuhnya seolah membeku. Brigjen Purnawirawan Satrio masih berdiri di ambang pintu rumah dinasnya. Sorot matanya tajam, penuh ketenangan yang mengerikan. "Apa yang kau inginkan?" tanya Damar dengan suara serak, mencoba menyembunyikan ketakutannya. Namun, Satrio tidak menjawab. Sebaliknya, ia hanya tersenyum tipis sebelum tiba-tiba semuanya menjadi gelap. Damar tersadar dengan kepala berdenyut nyeri. Saat matanya terbuka, ia mendapati dirinya duduk di sebuah kursi kayu di dalam ruangan remang-remang. Tangannya terikat ke sandaran kursi, dan kakinya pun terikat kuat. Gudang tua yang kumuh dan berdebu mengelilinginya, hanya diterangi oleh satu lampu gantung yang berayun pelan, menciptakan bayangan-bayangan menyeramkan di dinding. Langkah kaki bergema, mendekatinya dengan perlahan. Dari balik kegelapan, muncullah Brigjen Purnawirawan Satrio, masih dengan tatapan tajamnya. Kali ini, lelaki tua itu tidak lagi tampak seperti seorang pengemis. Ada aura kehormatan yang begitu kuat terpancar dari dirinya. "Kau pasti bertanya-tanya, kenapa kau ada di sini?" Suaranya tenang, tapi penuh wibawa. Damar mencoba bergerak, tetapi sia-sia. "Lepaskan aku," bentaknya, meski getaran di suaranya jelas menunjukkan ketakutan. Satrio mendekat, menatap lurus ke mata Damar. "Kau menghina seorang lelaki tua yang kau pikir lemah. Kau pikir harga diri hanya ditentukan oleh seragam dan pangkat? Lihatlah dirimu sekarang," katanya pelan, namun suaranya menggema di ruangan kosong itu. Tiba-tiba, dalam sekejap, Satrio bergerak. Dengan kecepatan yang mustahil untuk seorang pria seusianya, ia menendang kaki kursi yang diduduki Damar, membuatnya hampir terjungkal. Damar tersentak, napasnya memburu. "Kau merasa kuat, Damar? Kau pikir menindas orang yang lebih lemah itu wujud kekuasaan?" Satrio mendekat lagi, suaranya semakin rendah tetapi menusuk seperti belati. Damar merasakan ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia ingin berteriak, tetapi mulutnya terasa keluh. Tak ada yang bisa ia lakukan selain menatap lelaki tua di depannya, seseorang yang dulu ia hina tanpa berpikir panjang. Satrio menghela napas, lalu melangkah mundur. "Aku tidak akan menyakitimu," katanya, kali ini dengan nada lebih lembut. "Aku hanya ingin kau mengerti bahwa kehidupan tidak selalu seperti yang kau pikirkan. Kehormatan bukan tentang pangkat, melainkan tentang bagaimana kau memperlakukan orang lain." Damar terdiam. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar kalah. Tidak oleh kekuatan fisik, tetapi oleh sesuatu yang lebih besar. Kehormatan sejati yang dimiliki lelaki tua di depannya. Di luar, angin malam berhembus lembut. Malam itu, bukan hanya tubuh Damar yang terikat, tetapi juga egonya yang perlahan runtuh. Ibda Damar masih duduk terpaku di kursi kayu, terikat, sementara Brigjen Purnawirawan Satrio berdiri di hadapannya dengan sorot mata tajam. Waktu seakan berjalan lambat. Damar kini bukan lagi polisi angkuh yang merasa berkuasa atas semua orang. Ia hanyalah manusia biasa yang tengah menghadapi kenyataan pahit, bahwa seragamnya tak berarti apa-apa di hadapan seseorang yang memiliki kehormatan sejati. Satrio menghela napas panjang. "Damar," suaranya berat namun tetap berwibawa. "Aku pernah berdiri di tempatmu. Dulu aku juga percaya bahwa kekuasaan bisa membuat orang tunduk. Aku pernah sombong.
Aku pernah berpikir seragam dan pangkat adalah segalanya. Tapi hidup mengajarkanku sesuatu yang berbeda. Damar menelan ludah. Tubuhnya gemetar. Bukan karena takut akan ancaman fisik, tetapi karena ia mulai memahami sesuatu yang lebih dalam. Kenapa? Kenapa kau memilih hidup seperti ini? Tanyanya dengan suara bergetar. Kau seorang jenderal, kau bisa hidup terhormat, dihormati banyak orang. Satrio tersenyum tipis. Kehormatan sejati bukan datang dari pangkat atau harta. Aku memilih hidup sederhana karena aku ingin belajar arti kerendahan hati. Aku ingin merasakan bagaimana rasanya menjadi orang kecil, agar aku tidak lupa bagaimana memperlakukan mereka dengan hormat. Ia menatap Damar tajam. Dan kau baru saja membuktikan bahwa kau belum memahami itu. Damar menundukkan kepalanya. Egonya masih berusaha menolak, tetapi hatinya mulai runtuh. Ia teringat bagaimana ia menghina dan mengusir lelaki tua ini di pinggir jalan, menganggapnya tak lebih dari sampah masyarakat. Ia merasa malu, teramat malu. Satrio mendekat dan melepaskan ikatan di tangan Damar. Aku tidak ingin kau meminta maaf padaku, katanya pelan. Aku ingin kau meminta maaf pada dirimu sendiri. Karena jika kau terus seperti ini, suatu hari kau akan jatuh, dan saat itu, tak akan ada seorang pun yang menghormatimu. Damar mengangkat wajahnya perlahan. Matanya memerah, bukan karena marah, melainkan karena beban yang kini terasa menghantam dadanya. Ia tahu Satrio benar. Ia tahu selama ini ia hidup dalam kesombongan, menginjak orang-orang yang ia anggap lebih rendah. Satrio berbalik, melangkah menuju pintu gudang. Mulai hari ini, belajarlah, katanya sebelum membuka pintu. Belajar menjadi manusia yang lebih baik. Jika kau benar-benar seorang polisi, maka jadilah pelindung, bukan penindas. Damar tidak menjawab. Ia hanya duduk diam, membiarkan kata-kata itu meresap dalam pikirannya. Saat akhirnya ia berdiri, tubuhnya terasa ringan, seolah beban berat yang selama ini menghimpitnya perlahan terangkat. Malam itu, Damar berjalan pulang sendirian. Langkahnya lebih pelan, lebih tenang. Untuk pertama kalinya, ia melihat dunia dengan cara yang berbeda. Bukan dari balik seragamnya, tetapi dari hati seorang manusia. Kehidupan adalah cermin, dan cermin itu tidak pernah berdusta. Apa yang kita pancarkan kepada dunia, akan kembali memantul kepada kita, entah dalam bentuk yang halus atau keras, entah hari ini atau di masa yang akan datang. Bila kita menabur benih kesombongan, lambat atau cepat, kita akan menuai badai kehancuran. Namun bila yang kita tanam adalah kebaikan, walau tak terlihat hasilnya saat ini, suatu saat kebaikan itu akan tumbuh dan kembali kepada kita dalam bentuk yang lebih indah, lebih tulus, lebih penuh makna. Dunia ini bukan tempat untuk menyombongkan diri, melainkan tempat untuk belajar, berbagi, dan memperbaiki diri. Kita adalah murid dalam ruang kelas kehidupan yang tak pernah berhenti memberi ujian. Seragam, pangkat, dan jabatan, semuanya hanya lapisan luar. Hiasan yang dipasang manusia sebagai simbol kekuasaan, kehormatan, atau status. Tapi hiasan itu bisa hilang dalam sekejap. Bisa tercopot saat kita melakukan kesalahan, bisa ditanggalkan saat usia sudah tak memungkinkan, dan bisa ditinggalkan begitu saja saat kita berpulang. Yang tersisa hanyalah nama baik, atau sebaliknya, luka yang tak kunjung sembuh di hati orang-orang yang pernah kita sakiti. Lalu apa gunanya seragam megah dan jabatan tinggi jika tidak membawa keberkahan bagi sekitar? Apa gunanya menjadi tokoh penting jika kehadiran kita hanya membuat orang takut, bukan dihormati? Kehidupan tak pernah diam. Hari ini mungkin kita dipuji dan disanjung, dikelilingi oleh orang-orang yang tersenyum karena jabatan kita. Tapi besok, saat semua itu hilang, siapa yang akan tetap peduli? Siapa yang akan tetap menghormati kita? Itulah sebabnya kebijaksanaan sejati tidak diukur dari tingginya pangkat atau kerasnya suara,
tetapi dari bagaimana kita memperlakukan orang lain. Seberapa sering kita menahan amarah, memilih bersabar, dan mengulurkan tangan saat ada yang jatuh. Karena kekuasaan yang tidak disertai dengan kasih sayang, hanya akan menjadi alat penghancur. Banyak orang lupa bahwa hidup adalah pinjaman. Kekuasaan adalah amanah. Jabatan adalah ujian. Ketika kita salah menggunakannya, maka tak hanya diri kita yang akan hancur, tapi juga banyak hati yang ikut tersakiti. Kita sering terlalu sibuk membangun citra di mata manusia, tapi lupa membangun nilai di mata Tuhan. Kita begitu bangga dengan pencapaian duniawi, padahal yang lebih penting adalah bagaimana kita dikenang saat sudah tiada. Apakah sebagai orang yang menyombongkan diri di atas penderitaan orang lain, atau sebagai pribadi yang membawa terang di tengah gelap? Lihatlah sejarah. Berapa banyak orang besar yang tumbang karena sombong? Berapa banyak tokoh yang dulunya dielu-elukan, tapi akhirnya jatuh karena lupa diri? Dunia ini bukan milik satu orang, dan kekuasaan bukan warisan abadi. Orang yang hari ini kita remehkan, bisa jadi adalah orang yang doanya menyelamatkan hidup kita. Orang yang kita hina hari ini, bisa jadi menjadi jembatan menuju rezeki dan keselamatan kita esok hari. Karena roda kehidupan berputar, dan siapa yang sekarang berada di bawah, bisa tiba-tiba berada di atas. Dan sebaliknya, yang merasa paling tinggi, bisa sewaktu-waktu terhempas ke dasar tanpa ampun. Kesombongan itu halus, tapi mematikan. Ia menyusup pelan-pelan dalam hati, menggerogoti nurani, dan menjauhkan kita dari akhlak mulia. Kita mulai merasa benar sendiri, tak butuh nasihat, tak perlu mendengar, dan semakin hari, kita hidup dalam tempurung ego yang kita bangun sendiri. Dan di saat itulah, kejatuhan biasanya dimulai. Seringkali tidak langsung dalam bentuk bencana, tapi dari hilangnya kepercayaan, runtuhnya hubungan, dan menjauhnya orang-orang yang dulu setia mendampingi. Karena tak ada yang tahan dekat dengan mereka yang hanya tahu memerintah, tapi tak tahu bagaimana menghormati. Kekuatan sejati bukanlah kemampuan untuk menundukkan orang lain. Kekuatan sejati adalah keberanian untuk menundukkan diri sendiri, untuk mengalahkan ego, meredam amarah, dan tetap bersikap rendah hati walau memiliki segalanya. Orang yang benar-benar kuat bukan yang mampu membuat orang lain takut, tapi yang mampu membuat orang lain merasa aman. Aman untuk berbicara, aman untuk mendekat, aman untuk berbagi keluh kesah. Karena itulah makna sesungguhnya dari menjadi pemimpin, menjadi tokoh, menjadi seseorang yang diteladani. Jangan biarkan keangkuhan menutup pintu-pintu kasih sayang dalam hidup kita. Jangan biarkan jabatan membuat kita lupa bagaimana menjadi manusia. Karena ketika semua lampu panggung mati, ketika tidak ada lagi yang memanggil kita dengan gelar kebesaran itu, hanya karakter kitalah yang akan diingat. Apakah kita pernah berlaku adil? Apakah kita pernah memaafkan? Apakah kita pernah menyentuh hati seseorang tanpa menyakiti? Dunia ini keras, tapi hati manusia jauh lebih rapuh. Maka jagalah sikap, karena luka yang ditinggalkan oleh kata-kata bisa bertahan seumur hidup. Hari ini mungkin kita punya kewenangan, tapi apakah kita punya welas asih? Kita bisa memberi perintah, tapi apakah kita pernah mendengarkan? Kita bisa memaksa orang untuk tunduk, tapi apakah kita bisa menginspirasi orang untuk hormat tanpa diminta? Renungkanlah, sebelum semuanya terlambat. Sebelum waktu merenggut kesempatan kita untuk berubah. Karena penyesalan yang datang di akhir seringkali jauh lebih menyakitkan daripada luka yang kita sebabkan pada orang lain. Semoga kisah ini bukan hanya menjadi tontonan, tapi menjadi tuntunan. Bukan sekadar hiburan, tapi bahan renungan. Karena di balik cerita, ada cermin kehidupan yang ingin kita lihat bersama. Bila cerita ini menyentuh hatimu, mohon dukung dengan menekan tombol like. Tinggalkan komentarmu, karena setiap pendapatmu sangat berarti dan bisa menjadi inspirasi bagi yang lain. Dan jangan lupa subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah lainnya yang syarat makna, penuh pelajaran hidup, dan menggugah kesadaran.
karena kita semua masih belajar. Karena setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik dari kemarin. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Jangan pernah lelah untuk berbuat baik. Jangan berhenti belajar untuk menjadi manusia yang lebih bijak. Ingat, dunia ini bukan tentang siapa yang paling kuat, tapi tentang siapa yang paling tulus. Dan akhirnya, bukan seberapa tinggi kita pernah berdiri, tapi seberapa dalam kebaikan yang kita tanam di hati sesama. Terima kasih telah menonton. Semoga damai, semoga berkah, menyertai langkahmu selalu.